loyalty, integrity, networking, glory, house of healing. Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Mari mencegah penyebaran COVID-19 dengan menjalankan protokol kesehatan 5M secara ketat. 1. Selalu memakai masker dimanapun Anda berada. 2. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun. 3. Selalu menjaga jarak 1-2 meter. 4. Menghindari kerumunan. 5. Membatasi mobilitas, diam di rumah saja. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mohon perhatikan jadwal kul berikut ini. Kul pria, setiap hari Jumat, jam 7 malam. Kul wanita, setiap hari Selasa, jam 2:30 sore. Kul pasangan suami istri, setiap minggu keempat. Hari Sabtu, jam 10:30 pagi. Kul sekolah minggu, 2 minggu sekali, hari Minggu, jam 4 sore. Kul generasi Yeremia, 2 minggu sekali, hari Sabtu, jam 4:30 sore. Kul Umas, setiap hari Rabu jam 2:30 sore. Kul Pro NBIS, setiap minggu kedua dan keempat. Hari Kamis jam 7:30 malam. Tetap berkomunitas di dalam Tuhan. Jemaat dimohon bergabung. Melalui kul, ada kesatuan hati, kita akan tumbuh bersama, dan akan memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Untuk info selanjutnya, jemaat bisa menghubungi Ibu Yanti di WhatsApp dengan nomor 083 kali 1547 686. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya, mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih. Dengan pinjaman online, semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal, tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya, apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi, jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya, kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru, orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik. Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi, bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru, orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Selain itu, ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga
kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama, boleh, asal berkomitmen dan harus bisa melunasinya. FPSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat, seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara, meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang tutup lubang. Kita harus percaya bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kita akan memulai ibadah online kita pagi hari ini GBI Pondok Indah Rayon 1A. Mari saya undang Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa. Hoyarabataka shikara bara bara bayashana. Huyarabataka shikara bara bayashikara bara bayashana. Hoyara bara bayashana bara. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat pengurapan-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Huyarabataka shikara bara bayashana. Hiyara bara bayashana bara. Engkau yang melawat setiap kami pagi hari ini ya Tuhan. Baik kami yang ada di rumah-rumah dimanapun kami berada hari ini, Tuhan Engkau lawat setiap kami, urapi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Belah kuasa-Mu Tuhan turun atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Ku cintakan
sembah, kami agungkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Dia ajaib bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Engkau ajaib bagi kami ya Tuhan. Yes. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus
kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami berharap kepadamu, ketika mata kami tertuju kepadamu, ada mujizat dalam setiap ucapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yes. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang
Shalom, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Pendeta James dan Ibu Wiliana sebagai Gembala Rayon 1A. Kiranya Tuhan memberkati, menyembuhkan, dan memulihkan semua jemaat yang Tuhan percayakan di Rayon 1A. Puji Tuhan. Nah, saudara, hari ini saya ingin menyampaikan satu tema yang ada di Alkitab, yaitu tentang hidup dan berkuasa. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara, Alkitab menjelaskan bahwa keadaan manusia berdosa di luar Tuhan Yesus Kristus, dia dalam keadaan secara rohani, secara spiritual itu mati. Artinya tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tidak ada suatu kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Hidupnya penuh dengan tekanan, dikuasai oleh kutuk dosa, berbagai persoalan yang tidak kunjung selesai dan tidak ada kuasa untuk menang terhadap persoalan. Hidupnya dibelenggu oleh kuasa kegelapan iblis dengan perbuatan-perbuatan narkoba, pornografi, korupsi, ya, stres berat dan sebagainya. Bahkan banyak yang bunuh diri karena tidak punya pengharapan akan keselamatan, penuh dengan keputusasaan. Tetapi ayat yang sudah kita baca tadi menjelaskan, kalau kita ada di dalam Yesus Kristus, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan kita akan hidup dan berkuasa. Itu sebabnya saya mau sampaikan beberapa hal bagaimana kita bisa menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran agar kita hidup dan berkuasa. Yang pertama, Roma 5 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Jangan lupa, kita dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Setelah dibenarkan karena iman, baru perbuatan kita, hasilnya akan berubah menjadi berbuah yang baik, berbuat yang baik. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Luar biasa. Saudara, jadi tidak ada cara lain untuk mengalami kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran dari Tuhan, hanya kalau kita beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini, kalau ada di antara saudara yang belum pernah mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidupmu, mari saya ajak, mumpung masih ada kesempatan, mumpung Tuhan memberi kepada kita umur panjang. Saudara, mari undang Yesus masuk dalam hidupmu. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni segala dosa-dosaku. Aku mau menjadi anak-Mu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat saudara mengatakan seperti itu, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Dia dalam hidupmu, maka engkau, Alkitab katakan, engkau dilahirkan baru. Engkau menjadi anak-anak kerajaan Allah. Dan saudara menerima kelimpahan kasih karunia. Apa itu artinya? Saudara menerima segala yang baik. Saudara berhak atas semua berkat Tuhan. Dan saudara diberi kuasa untuk menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini. Saudara, bahkan dikatakan ayat 2 tadi ada pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Artinya, setelah kita dibenarkan, kita kemudian dikuduskan, diubah terus hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun, sampai kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan pada saat nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali, maka kita akan menerima kemuliaan Allah. Kita akan diubahkan. Mereka yang sudah meninggal dalam Kristus akan dibangkitkan.
Lalu kita sama-sama naik menyongsong Tuhan di udara. Dan kita menerima kemuliaan Allah, menerima tubuh kemuliaan. Saudara, kita mewarisi kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Nah, Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 menegaskan kembali bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia di sini maksudnya Tuhan Yesus, di ayat-ayat sebelumnya dijelaskan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, banyak orang hebat, banyak legenda, ya, orang-orang terkenal yang pernah hidup di bawah kolong langit. Tapi Alkitab katakan hanya satu nama yang bisa membawa keselamatan. Artinya membuat kita nanti masuk surga dan hidup kekal selamanya. Saudara, jangan lupa, manusia itu bukan hanya tubuh dan jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi dia ada unsur yang disebut roh. Manusia itu sebetulnya makhluk rohani yang memiliki jiwa, berdiam dalam tubuh. Tubuh ini hanya tempat saja. Tapi yang sebetulnya saudara dan saya adalah makhluk spiritual, rohani. Dan itu bersifat kekal. Sehingga manusia akan berakhir di surga atau neraka. Pilihannya adalah sekarang, waktu saudara dan saya hidup di dunia ini. Saudara, sebab itu, sekali lagi, jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Umur yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita sungguh-sungguh setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita jaga hidup kita supaya kita terus, saudara, pada akhirnya diubahkan sebagai manusia baru sampai sempurna menjadi seperti Yesus Kristus. Itu kehendak Tuhan. Ada contoh dalam kitab Roma pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 25 dari Rasul Paulus. Ya. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku mengendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, tadi kita sudah baca ada yang disebut tubuh maut. Tubuh yang dikuasai oleh kematian kekal, oleh kutuk dosa. Saudara, orang sebaik apapun, kalau belum mengalami pembebasan dari Yesus Kristus, maka dia akan terus di bawah kutuk dosa, di bawah perhambaan, perbudakan dosa. Ya, mungkin kelihatannya dia baik di luar, tapi sebetulnya di dalam kehidupan aslinya, sehari-harinya, dia tetap hamba dosa, dikuasai oleh berbagai perbuatan dosa. Saudara, hukum dosa dan hukum maut Alkitab katakan, sehingga setiap hari dia harus berbuat dosa, bergumul, tapi nggak bisa lepas dari dosa. Entah itu dosa kemarahan, kepahitan, tidak bisa mengampuni, atau dosa hawa nafsu, ya, penyelewengan seksual, atau memakai minum-minuman keras, obat-obatan terlarang, dosa yang menyebabkan dia suka marah, bahkan berkelahi, bahkan berusaha membunuh orang yang dia benci. Saudara, banyak hal, memberontak pada orang tua, ya, tidak setia kepada sahabat dan sebagainya. Saudara, banyak dosa Alkitab jelaskan, dan itu saudara orang itu hanya bisa dibebaskan kalau dia sudah ada di dalam Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari, ya, Tuhan mau kita terus berubah. Sambil kita terus bersyukur, percayalah bahwa apapun persoalan, apapun pergumulan yang saudara dan saya hadapi sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka setiap hari Tuhan mau saudara dan saya menang, hidup dan berkuasa. Menang terhadap iblis, menang terhadap kedagingan, terhadap dosa, terhadap pengaruh-pengaruh duniawi, menang pada akhirnya terhadap maut atau kematian kekal. Karena di dalam saudara dan saya yang ada
yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kehidupan Kristus yang kekal. Haleluya. Yang kedua, dikatakan bahwa kita bisa hidup dan berkuasa kalau kita hidup penuh Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus. Saudara, kita sebagai insan Pentakosta tahu bahwa orang dipenuhi Roh Kudus beda dengan waktu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang disebut oleh Alkitab dimeteraikan oleh Roh Kudus, diperbarui ya oleh Roh Kudus. Itu kita ditandai sebagai milik Kristus. Tapi penuh Roh Kudus dimulai ketika Alkitab katakan ya dalam Kisah Para Rasul khususnya saudara bisa baca, yaitu ketika seseorang dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia mulai dipenuhi Roh Kudus. Tapi dia harus terus pelihara. Saudara dan saya sudah dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, harus terus memelihara supaya kita setiap hari dalam kondisi penuh Roh Kudus. Saudara, sebab tanpa Roh Kudus, tanpa pimpinan Roh Kudus, kita tidak bisa hidup dan berkuasa, tidak bisa menang dalam kehidupan ini. Sakaria 4 ayat yang ke-6 katakan, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Saudara, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Waktu saudara hidup dalam rumah tangga, waktu saudara bisnis, anak-anak muda, waktu engkau sekolah, waktu engkau kuliah, apapun yang kita lakukan, andalkan Roh Kudus, Tuhan yang bersemayam di dalam kita sebagai bait sucinya, sebagai rumah Allah. Dia ada di dalam kita. Untuk apa? Tuhan Yesus katakan, untuk menuntun kita dalam segala kebenaran, menuntun langkah demi langkah. Dia akan memberitahu, ini, lakukan ini. Kalau kita baca Alkitab, Roh Kudus akan mengingatkan firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita perkatakan, untuk kita lakukan. Waktu kita melakukan firman Tuhan, maka kuasa Tuhan menyertai kita. Tuhan akan membela kita. Kita akan lihat mujizat-mujizat mulai terjadi dalam kehidupan kita. Itulah ciri dari anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Dalam Kisah Para Rasul ada satu contoh kehidupan orang yang menang, hamba Tuhan yang menang sampai akhir hidupnya, yaitu Stefanus. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60 dikatakan, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara, Stefanus, seorang yang dipilih sebagai diaken ya, dalam gereja mula-mula pada waktu itu. Dia begitu setia. Ketika dia ditangkap dan dia harus mempertanggungjawabkan imannya, maka Stefanus, saudara, tetap setia. Dia tetap hidup dan berkuasa. Dia sampaikan kebenaran firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan kepada orang-orang yang mengadili dia. Saudara, dan kita sudah baca tadi akibatnya, dia dilempari batu sampai mati. Tapi kita lihat, Alkitab mencatat, biasanya pada umumnya, Tuhan Yesus itu disebut duduk di sebelah kanan Allah atau Bapa di surga. Tetapi kali ini Tuhan Yesus berdiri. Ini satu gambaran bahwa Tuhan Yesus sangat menghargai, menghormati syahid, mereka yang martir, mati bagi Kristus karena aniaya. Saudara, dan pada waktu itu bahkan Stefanus tidak dendam. Dia bahkan bisa berdoa syafaat untuk orang-orang yang menganiaya sampai mati. Saudara,
Dan dia berkata, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saudara, saya percaya, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus, hidup benar, hidup kudus, menyenangkan hati Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita akan mengalami aniaya. Ya, mungkin tidak persis seperti yang Stefanus alami, tapi diolok, dihina, dikucilkan, dimusuhi oleh orang-orang lain, bahkan anggota keluarga kita yang mungkin belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya berdoa, Roh Kudus kiranya memberi kekuatan kepada kita. Jangan menyerah, karena Tuhan Yesus menghargai. Tadi dikatakan berdiri di sebelah kanan Allah Bapa untuk memberi penghargaan, penghormatan kepada orang-orangnya yang setia bertahan sampai garis akhir kehidupan. Haleluya. Yang ketiga, supaya saudara dan saya hidup dan berkuasa, maka Alkitab berkata, jangan pernah buka celah atau beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27 katakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bagaimana caranya agar kita tidak memberi kesempatan kepada iblis? Antara lain dijelaskan di ayat sebelumnya, ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar, seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Saudara, buanglah dusta dan berkatalah benar berarti kita menjadi orang yang berintegritas, orang yang jujur, tidak munafik seperti Yesus Kristus, the man of integrity. Saudara, orang yang seperti ini, Tuhan berjanji, Tuhan akan membuat dia menerima kasih karunia dan menyebabkan dia hidup dan berkuasa seperti Yesus. Karena kalau kita hidup seperti Yesus, maka janji Tuhan, saudara dan saya akan melakukan, Alkitab katakan, seperti yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih besar lagi. Apa itu? Seperti pelayanan Tuhan Yesus, berdoa untuk orang sakit, menyembuhkan orang sakit, yang mengusir setan-setan. Markus 16 katakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dalam namaku mereka akan mengusir setan-setan, meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara, mereka akan minum racun maut dan tidak akan mati. Luar biasa, ada mujizat-mujizat yang luar biasa menyertai kita yang mau hidup benar di hadapan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 26 katakan, apabila kamu menjadi marah, dari Efesus 4 tadi, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara, jadi namanya manusia, saudara, kadang-kadang bisa timbul rasa mau marah. Tapi Alkitab berkata, jangan terus simpan kemarahan kita sampai matahari terbenam. Cepat selesaikan, jangan simpan jengkel, kecewa, apalagi sakit hati, dendam pada orang lain. Saudara, itu memberi kesempatan pada iblis. Tuhan Yesus berkata, iblis itu musuh kita yang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi jangan pernah kasih kesempatan. Dia mencoba mencuri damai sejahtera, mencuri kesehatan, mencuri berkat-berkat Tuhan, baik secara rohani, jiwani, jasmani, bahkan materi. Saudara, jangan beri kesempatan. Yaitu caranya, kita tutup pintu bagi iblis. Jangan buka celah. Yaitu dengan kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Terus intim dengan Tuhan. Kalaupun ada dosa yang sempat kita perbuat atau yang kita renungkan, pikiran yang gak berkenan di hadapan Tuhan, saudara cepat minta ampun. Itu sebabnya, saudara, Alkitab menganjurkan supaya kita banyak mengevaluasi diri, ya, memeriksa diri. Ujilah dirimu sendiri, Alkitab katakan. Supaya apa? Supaya tidak ada dosa sedikit pun yang belum kita selesaikan di hadapan Tuhan setiap hari. Pertobatan itu bukan hanya pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi pertobatan adalah setiap kali. Kalau kita tahu ada hal yang tidak berkenan, cepat minta ampun. Bahkan saudara, saya membiasakan dengan istri saya meniru Pak Niko, gembala pembina kita, gembala sidang, ya, kita. Saudara, yaitu apa? Banyak minta ampun setiap hari. Karena kadang-kadang kita tidak merasa, kita pikir kita udah benar, tapi belum tentu. Contohnya saudara, orang sombong.
Orang sombong itu nggak ada yang ngerasa, saudara. Ya, bahkan diingatkan oleh temannya, orang lain bilang, kamu kok sombong? Oh, saya nggak sombong. Tapi memang kalau nggak ada saya mana bisa. Wah, ini sombong, saudara, ya. Padahal sebetulnya semuanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Sebab itu, mari kita terus jaga hidup kudus, hidup dalam pertobatan setiap hari. Ayat 28 katakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara, mencuri di sini bisa berarti korupsi atau menyalahgunakan uang, materi yang bukan menjadi haknya. Tidak mengembalikan persepuluhan juga. Saudara, ini mencuri di hadapan Tuhan. Bahkan Alkitab bahasa Inggris katakan kalau orang tidak mengembalikan 1/10 dari berkat yang Tuhan berikan, khususnya berkat keuangan, ya, atau gaji kita, keuntungan yang Tuhan berikan sebagai berkat buat kita. Saudara, orang yang tidak kembalikan persepuluhan itu disebut dalam bahasa Inggris merampok. Bukan merampok manusia, merampok miliknya Tuhan. Saudara, akibatnya apa? Tidak terima berkat lagi, saudara. Alkitab katakan bahwa langit jadi seperti tembaga, nggak bisa turun hujan berkat lagi. Lalu ada belalang-belalang yang mencuri, itu menggambarkan iblis yang mencuri kesehatannya dan sebagainya, saudara, dari kehidupannya. Saudara, jadi jangan tertipu dengan ajaran-ajaran yang mengatakan, oh tidak perlu kembalikan persepuluhan lagi, yaitu hanya perjanjian lama. Saudara, ini jelas-jelas menyesatkan. Tuhan Yesus tidak pernah membatalkan persepuluhan. Ya, bahkan dalam perjanjian baru justru Tuhan Yesus mengulangi kembali bahwa persepuluhan itu sesuatu yang harus kita lakukan, patut dilakukan, baik untuk dilakukan. Kenapa? Itu paling tidak mematahkan cinta akan uang, sehingga kita tidak lagi cinta akan uang. Itu tanda kita bersyukur bahwa Tuhan berkati kita. Dari 100% untuk berikan, maka kita kembalikan 1/10 untuk kerajaan Allah, untuk pekerjaan Tuhan. Berbahagialah kita yang mau taat untuk melakukan itu. Karena Alkitab berkatakan waktu kita kembalikan persepuluhan, Tuhan membuka floodgates. Pintu gerbang seperti pintu, kalau saudara lihat aliran sungai ada pintu air. Begitu itu dibuka, maka air yang deras itu, saudara. Orang Jawa bilang gerojok yang luar biasa. Berkat itu akan berkelimpahan. Karena kita bukan orang yang cinta akan uang. Kita cinta akan Tuhan Yesus Kristus. Seperti Daud berkata, kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bukan kita yang ngejar duit. Duit yang harus kejar saudara dan saya. Kita kejar Tuhan. Berkat akan diperintahkan kepada kita. Itu kebenaran Alkitab. Saudara, janganlah mendukakan Roh Kudus. Ayat 30 katakan, Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, ayat 31, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Lalu ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saya ulangi 3 hal, supaya saudara dan saya hidup dan berkuasa. Yang pertama, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Yang kedua, kita hidup dan berkuasa kalau kita hidup penuh Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus. Dan yang ketiga, kalau kita ingin hidup dan berkuasa, jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Jangan buka celah. Saya percaya kalau kita melakukan 3 hal ini, engkau akan lihat hidup dan berkuasa itu terjadi dalam kehidupan saudara. Mari saya mau ajak kita berdoa. Angkat tanganmu kepada Tuhan Yesus, buka hatimu. Saudara, dengan iman percaya saat ini, terimalah kesembuhan. Kalau engkau sakit, baik sakit secara jasmani, secara fisik, sakit secara mental kejiwaan, sakit secara ekonomi keuangan, sakit karena hubungan yang retak antara anggota keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak, sakit karena engkau jauh dari Tuhan, hubungan yang retak dengan Tuhan,
Tuhan kiranya menyembuhkan saat ini. Ketika saudara minta ampun, bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan Yesus. Ampuni saya. Sucikan saya dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Maka sekarang saudara, engkau terima pemulihan. Terimalah mujizat. Sembuh. Sembuh. Pulih. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pintu-pintu berkat Tuhan tercurah, terbuka dan tercurahlah berkat Tuhan atas kehidupanmu. Dimanapun kau berada, di rumah-rumah, dimanapun kau berada, terima mujizat dengan iman, terima dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Katakan, terima kasih Tuhan, aku menerima kesembuhan, aku menerima mujizat saat ini juga. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Dan tetap percaya, jangan bimbang terhadap janji Tuhan. Engkau pasti mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua berlimpah. Shalom. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan setiap kami untuk masuk boleh beribadah pada hari ini. Kami mengucap syukur atas firman yang telah kami dengar. Biar Kau materaikan firman itu dalam hati kami ya Roh Kudus, sehingga firman itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Peter Paraknimela yang telah menyampaikan isi hatimu. Kiranya Kau mau berkati Bapak Pendeta Peter beserta seluruh keluarganya dalam pelayanan, dalam penggembalaannya Tuhan, yang boleh lebih lagi memberkati banyak orang demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat gembala kami, juga Gembala Rayon 1A, Bapak Pendeta James Selo Paranoto, beserta seluruh keluarganya Tuhan, dalam melayani, dalam mengembalakan setiap kami ya Tuhan. Berikan hikmat, berikan hati Bapa, sehingga boleh menuntun setiap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, boleh berjalan dalam sesuai dalam kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, karena Kamu tebus keluarga ini Tuhan dengan kuat kuasa dari Yesus yang sempurna, sehingga boleh Bapak Pendeta James boleh tetap melayani setiap jemaat-Mu Tuhan dengan hati Bapa, hati yang panjang sabar dan hikmat yang datang daripada-Mu ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami melepaskan berkat buat Bapak Pendeta James dan keluarganya di dalam nama Yesus. Ya Bapak Surgawi, kami juga berdoa buat Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Harjo beserta keempat wakilnya. Mari Tuhan, Kau bukakan lebih lagi Tuhan rahasia-rahasia isi hati-Mu Tuhan melalui Bapak Pendeta Niko Tuhan. Juga boleh menyampaikan kepada setiap kami jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima berkati, berikan kesehatan, kekuatan yang datang daripada-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati Bapak Pendeta Insinyur Niko beserta keluarganya dan juga keempat wakilnya dan seluruh keluarga dari keempat wakilnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapak Surgawi, kami juga berdoa buat Pentakosta ketiga yang sedang terjadi dan akan dan pasti terjadi di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Dan kami akan melihat campur tangan-Mu yang luar biasa, yang dahsyat di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Kami akan melihat pertobatan demi pertobatan, gelombang tsunami pertobatan yang dahsyat di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau curahkan lebih lagi Roh Kudus-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh mengaku dengan mulut dan hatinya bahwa Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa Indonesia. Kita berdoa Tuhan buat generasi Yeremia. Mari Tuhan, bangkitkan lebih lagi Tuhan generasi Yeremia, bangkitkan lagi Tuhan, bangkitkan lagi Tuhan. Kami akan melihat generasi Yeremia ini bangkit, akan cinta mati-matian kepada Engkau ya Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa. Bahkan di tengah kami akan melihat akan muncul pemimpin-pemimpin-Mu ya Tuhan, jenderal-jenderal-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah generasi Yeremia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan negara kami Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi dan beserta wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mari beserta juga jajaran menteri-menterinya Tuhan, berikan roh dan hati yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga setiap keputusan yang diambil adalah berasal daripada-Mu.
Kami juga menghalau setiap manifestasi kuasa kegelapan yang berniat menghancurkan, memecah belah tengah-tengah kami. Kami halau di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, dan kami minta pasukan malaikat Tuhan dengan pedang menyala-nyala api boleh berjaga-jaga memagari, membentengi batas-batas wilayah negara Indonesia ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya akan ada keamanan di tengah-tengah bangsa ini, terutama untuk di 2024 pada saat pemilihan presiden nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat keadaan COVID-19 di tengah-tengah bangsa ini. Kami mengucap syukur, kami percaya, kami melihat mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Dari kasus yang begitu tinggi, kami melihat kasus yang begitu rendah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya semuanya adalah campur tangan-Mu yang dahsyat. Kami percaya pada saat kami duduk berdoa, kami percaya pada saat itulah Engkau bekerja ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan bahwa di libur Nataru ini kasus COVID tidak akan lebih naik lagi, tapi akan menjadi nol, dan itu akan menjadi tanda kemuliaan-Mu Tuhan di hari Natal di tahun ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat yang datang daripada-Mu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita ada di akhir daripada ibadah online pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita akan satu pujian, penyembahan kita kepada Tuhan, satu ucapan syukur bahwa apa yang telah Dia buat dalam hidup kita, Tuhan itu selalu baik. Haleluya. Mari Bapak Ibu, dari hati kita yang paling dalam, dengan segenap hati. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap kekasih-kasih Tuhan di tempat ini, mulai hari ini sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.